Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kali ini Dapur Dina mau bikin kue putri salju, yang hasilnya akan seperti ini. Kita lakukan selangkah demi selangkah. Bahan-bahannya sederhana banget. Saya pakai tandisin dulu tepung terigu serbaguna, tepung terigu biasa aja. Saya pakai mentega atau butter, kuning telur, garam, sejumput garam, dan gula halus. Nah, ini saya pakai gula halus, tapi ini bukan buat adonan. Nanti kalau udah jadi akan dibalur di sini. Jadi saya nggak pakai ukurannya, jadi secukupnya aja ya. Pertama-tama saya mau kocok dulu menteganya. Tapi sebelum saya kocok, saya mau liatin cetakan yang saya pakai. Ini saya dapat hadiah juga. Ini bulatan-bulatan untuk cookie gitu ya, untuk motong-motong cookie. Ukurannya ada yang dari besar sampai mengecil-mengecil. Saya pakai yang sedang aja. Pokoknya bulatan gitu. Jadi kalau nggak punya cetakan cookie kayak gini, pakai apa ya, diakalin aja, pakai tutup botol juga bisa. Yang penting dia itu bulatan ya. Oke, pertama-tama saya mau kocok menteganya. Menteganya ini udah suhu ruangan ya. Kita akan kocok kecepatan sedang 2 menit aja ya. Saya mau sekalian tambahin gula halusnya juga ya. Ini udah 2 menit, dia jadi pucat kayak gitu warnanya, udah tidak nggak terlalu kuning kayak tadi. Saya mau langsung aja masukin kuning telurnya. Sama saya akan kocok juga kecepatan sedang 1-2 menit lah ya. Udah kecampur rata dia, si kuning telur dan menteganya juga gula. Terus udah mau saya lepas. Sekarang saya mau masukkan tepungnya ya. Tepungnya ini mau saya jadiin satu dulu dengan si garamnya. Garam itu masuk ke tepung. Ini saya mau masukkan bertahap aja. Kita ayak dia ya. Kita ayak, pastiin aja biar tidak ada benda-benda asing atau geruntul-geruntulannya itu yang masuk. Terus dengan spatula aja atau sendok kayu kalau ada. Pelan-pelan aja, yang santai aja aduknya sampai semuanya masuk ya. Ini tepung yang terakhir udah masuk, dia akan tambah berat ya. Ganti sendok, ini udah mulai tambah berat. Nah, sekarang udah nyatu semuanya. Saya akan pipihkan dan bungkus pakai plastik. Ini saya mau pakai plastik aja. Kalau nggak ada plastik nggak apa-apa ya, ditaruh di Tupperware aja gitu, ditutup boleh. Jangan lama-lama ya, nggak usah lama-lama dipegang dengan tangannya itu, karena dia ini kan mentega, jadi dia semakin lembek di tangan. Dah gitu aja kira-kira. Kita masukin kulkas 30 menit. Nah, 30 menit ini akan saya pakai buat mencuci semuanya ini. Semuanya ini saya cuci dulu. Kita masukkan ke kulkas 20-30 menit lah ya. Ini udah 30 menit ya dari kulkas, udah saya keluarin. Jadi dia nggak terlalu keras banget, tapi juga nggak terlalu lembek. Pokoknya pas lah buat dibentuk. Mungkin bisa langsung ya, tapi saya udah biasa didinginin dulu sebentar gitu. Nah, terus kita mau cetak. Saya akan tunjukin. Ini ada tepung sedikit aja. Kalau nggak pakai tepung juga nggak apa-apa ya, dia nggak akan lengket kok. Cuman saya mau pastiin aja. Kita akan gepengkan dulu, bikin pipih gitu dengan ketebalan yang kita mau ya, ketebalan yang kita suka ya.
Ini boleh ya, terus diisiin tepung. Kalau mau saya tetap ininya gilingannya ini saya tetap isi tepung sesuai ketebalan yang kita mau. Ini saya pelan-pelan banget ya supaya dia tuh nggak pecah adonannya. Kalau pecah, kalau mulai lengket lagi, saya isiin tuh kan kayak gitu. Saya isiin lagi sama tepung, nggak apa-apa ya. Oh ya, sebelum saya lupa, barusan ovennya udah saya panaskan 340 derajat Fahrenheit atau sekitar kurang lebih aja ya 170 derajat Celcius. Nah, ini ketebalannya saya udah suka segitu. Ini saya pakai baking tray yang anti lengket. Jadi saya nggak olesin mentega. Kalau mau pastiin bisa ya diolesin mentega aja. Jadi dia pasti tidak akan lengket. Tapi ini memang udah anti lengket. Nah, biasanya saya cubit dulu sedikit gitu, bikin bolong kayak gitu aja. Terus lanjutannya bisa kelihatan kok ya, bentuknya tuh mau kayak bulan sabit gini. Set. Tinggal dilepas, dia akan jadi kayak gitu. Set, seberapapun ya langsingnya atau besarnya itu, kita bisa lihat di bolongannya ini nih, kayak gini. Dilihat aja. Kelihatan nggak ya? Kira-kira gitu kan, terus dilepas sampai selesai. Ini jadinya 2 tray kayak gini ya, 2 loyang kayak gini ntar jadinya. Ini udah jadi 1 tray. Kita mau panggang dulu sambil saya cetak sisanya. Ini masuk rak ovennya, ditaruh di tengah. Kalau mau pastiin bisa 20 menit dulu. Kalau dia belum coklat tambahin 5 menit lagi. Tapi saya udah tahu karakter oven saya itu udah pasti 25 menit ya. Nah, kasih kita keluarin. Oh, nyalain dulu biar panasnya deh. Gitu. Kecoklatan. Ini masuk. Tunggu ya, saya set dulu 25 menit. Nah, ini putri saljunya saya mau tunggu 5 menit dulu, baru kita akan balur dia dengan gula halus. Karena saya pernah ya, panas-panas kayak gini saya isi gula, hasilnya tuh dia tuh jadi blenyet gitu, jadi gimana ya, lembek-lembek, nggak kacau lah. Terus saya pernah juga begitu dingin saya kasih juga, dia malah nggak mau lengket. Akhirnya saya menemukan rumusnya, tunggu 5 menit langsung dibalur, hasilnya pasti luar biasa ya. Ini udah baru keluar dari oven, saya diamkan 5 menit, pokoknya pas 5 menit. Jadi dia nggak terlalu panas tapi dia juga nggak dingin, pokoknya 5 menit ya. Itu yang selalu saya pakai. Dan langsung dilumurin sama gula. Gulanya banyak nggak apa-apa karena tadi adonan tepungnya kan tidak bergula tuh, nyaris tidak bergula, hanya 2 sendok makan ya kan. Nah, kalau suka bisa juga pakai kacang. Karena saya nggak dapet almond, saya pakai yang ada aja ya. Pas adanya cuman ini aja, mentega, gula, dan tepung, ya udah saya pakai ini aja. Ini hasilnya dengan resep yang tadi itu, jadi sekitar kira-kira kalau ukurannya sekitar segini-gini, sejari gitu, 74 sampai 75 cookie ya, 75 kue kering. Ini kue kering itu idealnya tunggu sampai dingin baru dicoba. Kalau enggak dia pasti akan krenyes gitu, pasti akan lembek banget. Sampai dia mendingin baru dia akan mengeras. Wow. Manisnya pas banget. Ini kalau ada almondnya pasti lebih luar biasa. Kalau yang punya almond boleh ya, kenapa enggak? Satu nggak cukup. Enak banget, renyah banget. Di mulut langsung nyes gitu. Renyah, pas banget nih yang mau lebaran. Ini gampang banget, sederhana, tapi rasanya luar biasa. Harus dicoba, ya.